bagaimana orang tua dulu yang penuh barokah. Memang beliau tidak hafal ayat, beliau tidak hafal hadis Nabi, tetapi beliau tahu ayat Allah di semesta ini. Itu ayat Allah ini, Pak. Ayat Allah. Mereka ini ayat-ayat Allah. Pohon, batu, semua tunduk pada Allah. Semesta ini semua tunduk pada Allah. Dan itu cara Nabi ngajarkan iman ke sahabat juga. Jabir bin Abdullah Al-Bajali, beliau ini ngelihat purnama, Pak, bulan purnama. Indah bulan purnama malam hari, apalagi zaman dulu nggak banyak lampu kayak hari ini. Begitu melihat purnama, kemudian Nabi memanfaatkan momentum itu untuk menanamkan iman ke mereka. Itu kan ayat Allah di semesta ini, dipakai untuk nasihati. Nabi mengatakan, innakum satarawna rabbakum karu'yatikum hadzal badr la tudhamun. Kalian nanti akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian lihat purnama ini, dan kalian tidak perlu lelah berdesakan. Cuma ngelihat purnama, tetapi dipakai untuk menanamkan nilai. Itu orang tua dulu juga begitu, Pak. Ya kan? Sederhana nasihatnya kadang-kadang, tapi masya Allah kenangannya juga indah. Saya punya kenangan tentang salah satu nasihat ayah saya. Dulu saya di Jawa Timur sini juga, usia saya SD SMP. Tidak lupa, dan kenangan itu, ini tadi kenangan tentang ayah itu masya Allah, tentang kenangan ibu itu masya Allah. Kenangan nasihat, dan nasihatnya nasihat alam, Pak. Karena kami di desa, jadi masih banyak kebun seperti ini, masih banyak kebun pohon segala macam. Suatu hari beliau ingin menasihati saya tentang iman, tentang tauhid, tapi pakai alam. Pakai alam. Itu kan tanaman macam-macam di kebun sebelah. Kemudian ada pohon mangga. Ada pohon mangga lagi berbuah pohonnya. Beliau cuma nanya, ini mangga rasanya apa ya? Saya bilang manis, Pak. Sebelahnya ada cabai, Pak. Kalau ini cabai ini ya pedes saya. Kok bisa ya? Kan tanahnya sama, akarnya masuk ke dalam tanah sama, nyedot sesuatu yang sama, kenapa hasilnya ini manis, ini pedes? Nggak dikasih penjelasan oleh beliau. Terus dilanjutkan, ada kelapa yang jatuh sebelum waktunya sehingga cuma ada airnya kan. Coba kamu ambil itu kelapa itu, coba kamu kocok-kocok itu, ada apa isinya? Ada airnya. Coba kamu cari jahitannya, maksudnya jahitan apa? Siapa yang masukin air? Emang ada air di situ? Ada air masuk ke dalam situ. Kan kamu tahu sebelum ada air ini nggak ada air sama sekali kan, ini yang paling kecil ini nggak ada air, kamu gini-gini nggak ada airnya. Tiba-tiba ada air, mestinya ada bekas masukkannya terus dijahit lagi, nggak ada toh. Kamu tahu cabai ini nak, warnanya hijau kan awalnya, dari warna hijau terus berubah jadi merah. Siapa yang ngecat kemarin? Kamu lihat ada orang lewat ngecat begitu? Itu nasihat orang tua, Pak, dan itu kenangan indah sekali saya ingat. Nanam iman itu gitu. Mereka menanam iman dengan ayat semesta. Itu orang tua kita dulu. Karena mereka dulu tulus hatinya, ikhlas niatnya. Yang disampaikan Ustaz Taufik tadi, berkahnya luar biasa. Kalimat-kalimat sederhana itu berkahnya luar biasa. Hari ini kita numpuk teori, hatinya keruh, Pak. Begitu hati keruh, ya sudah, wong dari hulunya keruh sampai hilir ya pasti keruh. Keluarnya pasti keruh. Bapak Ibu tahu apa yang membuat keruh hati? Yang membuat keruh hati adalah harta, dunia. Harta halal saja bisa menjadi keruh, apalagi harta yang syubhat dan haram. Harta halal tuh, Pak, bisa membuat keruh harta, apalagi yang syubhat dan haram. Maka harus sangat hati-hati, Pak. Karena kalau keruh nih, Pak, jiwanya keruh, pokoknya guru, saya mohon maaf sekali lagi,
guru, orang tua, sama saja. Nanti akan hanya menularkan hal, mengirimkan yang keruh-keruh tadi itu. Orang tua nyekolahkan kemana sampai kemana-mana sekolahnya. Wong tujuannya cuma nyari duit. Kamu sekolah sana tujuannya apa? Tujuannya biar nanti kerja, dapat kerja bagus. Yang sekolah di sini, yang kuliah di sini biasanya bagus-bagus kerjaannya. Itu salah niat. Gara-gara apa? Harta, pengen nyari duit. Akan sangat keruh orang tua menurunkan begitu. Sama juga guru akan keruh, Pak. Sampai ke anak-anak juga keruh banget. Hasilnya pasti nggak bagus. Gurunya umpamanya cuma yang di sini hatinya cuma urusan gaji, ya kan? Pokoknya bagaimana caranya apapun yang dilakukan punya uang. Sertifikasi, itu diuber-uber. Apalagi yang lain nggak jadi, Pak, generasi ini. Yakinlah Anda mau sekolahkan berapa lama pun nggak akan jadi. Kenapa? Sumbernya keruh. Jiwa-jiwa keruh hanya melahirkan generasi yang keruh. Nggak mungkin jadi generasi ini. Nggak mungkin jadi, Pak. Nah, ini resepnya orang tua dulu tadi itu. Orang tua dulu, masya Allah, betul Ustaz ya. Dengan dunia apa? Ambisinya kayak gitu kan enggak? Ambisi orang tua dulu dengan dunia. Hari ini ambisi kita terhadap dunia ajaib. Nah, keruh itu teman-teman, Bapak Ibu, menjadi sangat berbahaya buat generasi ini. Nah, Nabi bersabda, ini sabda Nabi ini sabdanya ngeri, Pak. Ngeri tapi jarang yang ngeri, tapi mengerikan padahal. Kata Nabi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba 'aradan minad dunya lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Ngeri hadisnya, hadis sahih. Ini hadis ngeri tapi jarang yang ngeri. Siapa yang belajar ilmu harusnya ikhlas karena Allah, tapi ternyata niatnya karena ingin mendapatkan dunia, betul kan? Betul kan? Kerja, uang, posisi, jabatan, ijazah, itu dunia apa akhirat? Dunia semua. Orang yang begitu niatnya, lam yurih raihatal jannah yaumal qiyamah. Dia tidak akan pernah mencium aroma surga. Oh, buru-buru masuk surga, Pak. Nyium aroma surga aja enggak. Aroma surga itu bisa dicium dari jarak sangat jauh. Wanginya itu saja tidak tercium. Kok bisa ya kita sekarang biasa banget gitu ya? Biasa aja kali, Pak, orang juga gitu niat nyekolahin anak mah niatnya. Coba baca kembali hadis ini. Ini sangat jelas loh. Ilmu, temanya tema ilmu, nyekolahin anak itu ilmu, mendidik anak itu ilmu, niatnya dunia. Oke, bersihkan dulu itu, Pak. Memang harus bersih-bersih dulu. Kalau nggak bersih ya jelek hasilnya. Jelek, keluarnya ya jelek.